Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Eka Sentosa dengan NIM 11171039. Saya akan membacakan PPT yang udah saya buat, yaitu mata kuliah metodologi penelitian tentang proposal tugas akhir dengan judul upaya menurunkan jumlah cacat pada mesin dual D3E dengan menggunakan metode FMEA. Studi kasus PT Filterona Indonesia di Sidoarjo. Lanjut, ada latar belakang. Kondisi saat penelitian dilakukan, terdapat beberapa jenis cacat yang dapat membuat cacat akan semakin bertambah sehingga akan menyebabkan nilai efisiensi mesin akan menurun. Beberapa jenis cacat yang sering terjadi pada mesin dual yaitu jam, segmen variasi, circumference gap. Output produksi yang dihasilkan oleh mesin dual tidak bisa melebihi target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 147 tray. Untuk meminimasi adanya cacat, digunakan metode Failure Mode and Effect Analysis Process atau FMEAP. Dengan menggunakan metode tersebut, dapat mengidentifikasi dan mendeteksi bentuk kegagalan yang memiliki potensi untuk menyebabkan produk menjadi cacat. Sehingga bentuk kegagalan potensial failure mode dapat ditekan melalui langkah-langkah antisipasi berdasarkan suatu prioritas. Diagram Fishbone dan Measurement System Analysis merupakan alat pendukung untuk mengidentifikasi nilai severity, occurrence, dan detection, yaitu Fishbone Diagram dan Measurement System Analysis atau MSA, yang akan menghasilkan Risk Priority Number RPN. Nilai RPN akan menjadi acuan prioritas pengambilan tindakan perbaikan. Dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis Process atau FMEAP, diharapkan nantinya nilai efisiensi mesin akan meningkat dan target output produksi perusahaan dapat terpenuhi. Di PT Filterona Indonesia merupakan perusahaan penghasil filter rokok di mana terdapat berbagai macam produk filter mulai dari mono acetate filters, black active acetate filters sampai dengan special filters seperti treat filters, NWA atau non wrap acetate COR, dan juga dual filters. Dual filter merupakan gabungan antara mono acetate dan black active acetate filter yang mana kegiatan produksi dimulai dari proses produksi mesin KDF2 menghasilkan mono acetate filter dan mesin karbon menghasilkan black active acetate filters. Mono acetate dan black active acetate filters yang selesai diproduksi dimasukkan ke dalam tray yang kemudian akan diletakkan pada palet. Palet tersebut nantinya akan dipindahkan menuju storage sementara. Masing-masing mesin memiliki storage sementara sendiri-sendiri. Dari storage sementara, filter akan dibawa menuju mesin dual untuk digabungkan. Dalam memproduksi filter rokok membutuhkan satu mesin yang dimana di dalam mesin tersebut terdapat komponen-komponen yang memiliki berbeda-beda ketika terdapat filter yang tidak sesuai dengan spesifikasi order, maka filter tersebut akan secara otomatis akan keluar dari mesin. Filter-filter yang lolos dari proses inspeksi di dalam mesin nantinya juga akan diinspeksi ulang setelah filter dimasukkan ke dalam tray dan sebelum filter akan dikirim ke konsumen. Proses inspeksi yang dilakukan di dalam mesin ini dilakukan secara manual. Untuk mengetahui cacat filter secara visual, selain inspeksi secara manual, filter juga inspeksi dengan mesin QTM (Quality Tester Module). Pada mesin QTM ini nantinya akan diketahui secara detail tentang kadar PD atau pressure drop dan berat filter. Proses inspeksi yang kedua ini akan dilakukan karena pihak perusahaan yang masih belum percaya kinerja mesin. Proses pengiriman filter ke konsumen pada palet yang akan dilakukan dengan sistem passing palet, maksudnya palet yang sudah diinspeksi akan dikemas dengan plastik untuk meredam terjadinya goncangan. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah keinginan perusahaan untuk mampu mengurangi jumlah cacat yang terjadi pada proses pembuatan dual filter sehingga nantinya diharapkan nilai yang efisiensi dari mesin dual D3E mampu meningkat. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah menggambarkan keadaan sebenarnya dari perusahaan saat peneliti melakukan. Lalu ada mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan dalam proses produksi.
Dan yang ketiga ada melakukan perbaikan pada proses produksi sehingga didapatkan nilai efisiensi yang meningkat. Lalu ada ruang lingkup penelitian. Batasan masa yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian yang dilakukan pada objek pengamatan dual filter. Lalu ada pengamatan yang dilakukan pada mesin dual D3E. Operator yang bertugas mengoperasikan mesin adalah operator yang berwenang menangani mesin secara langsung. Lalu adapun asumsi yang dapat digunakan dalam tugas akhir ini adalah proses produksi berjalan dengan normal ketika penelitian dilakukan, tidak di-setup ulang karena ganti order. Lalu ada selama penelitian dilakukan tidak terdapat kebijakan baru yang diterapkan di perusahaan. Lalu ada kondisi lingkungan fisik pekerja tidak berbeda dengan kondisi fisik pada saat sedang dilakukan penelitian. Lalu di sini ada manfaat penelitiannya, yaitu dalam penelitian tugas akhir yang dilakukan pada PT Filtron Indonesia, ini manfaat yang akan didapatkan adalah yang pertama, dapat mengidentifikasikan potensi kegagalan pada proses produksi yang nantinya sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan proses produksi. Lalu dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisa dan mengevaluasi potensi kegagalan pada rantai produksi. Lalu di sini ada pun dasar-dasar FMEA. FMEA merupakan salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumber-sumber atau penyebab dari suatu masalah kualitas. Ya, di sini ada menurut Chrysler tahun 1995, FMEA dapat dilakukan dengan cara mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk dan efeknya, mengidentifikasi tindakan yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempatan dari kegagalan potensi terjadi, dan pencatatan proses atau dokumen the process. Sedangkan manfaat FMEA adalah hemat biaya karena sistematis, maka penyelesaiannya tertuju pada potensial cause, penyebab yang potensial sebuah kegagalan atau kesalahan. Ada hemat waktu karena lebih tepat pada sasaran. Adapun kegunaannya yaitu ketika diperlukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum masalah terjadi, ketika ingin mengetahui atau mendata alat deteksi yang ada jika terjadi kegagalan, pemakaian proses baru, perubahan atau pergantian komponen peralatan, pemindahan komponen atau proses ke arah baru. Sini ada identifikasi elemen pada FMEA. Elemen FMEA dibangun berdasarkan informasi yang mendukung analisa beberapa elemen FMEA. Elemen FMEA sebagai berikut adalah nomor FMEA, berisi nomor dokumentasi FMEA yang berguna untuk identifikasi dokumen. Lalu ada jenis atau item berisi nama dan dokumen nomor sistem. Lalu ada penanggung jawab, ada departemen atau bagian yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses item di atas. Lalu disiapkan oleh itu berisi nomor telepon dan perusahaan dari personal yang bertanggung jawab terhadap FMEA ini. Lalu sini ada tahun model, adalah kode tahun pembuatan item, bentuk yang dapat terhadap analisa sistem ini. Untuk ada tanggal berlaku adalah FMEA due date, di mana harus sesuai dengan jadwal. Tanggal FMEA, tanggal di mana FMEA ini selesai dibuat dengan tanggal revisi terkini. Lalu ada tim inti, fungsi proses, bentuk kegagalan potensial, efek potensial dari kegagalan, tingkat keparahan, klasifikasi, penyebab potensial, dan keterjadian. Dalam efek potensial dari kegagalan potensial ini merupakan suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan, di mana setiap perubahan dalam variabel yang mempengaruhi proses akan menyebabkan proses menghasilkan produk di luar batas spesifikasi. Tingkat keparahannya itu penilaian keseriusan efek dari bentuk kegagalan. Klasifikasinya itu merupakan dokumentasi terhadap klasifikasi karakter khusus dari subproses untuk menghasilkan komponen sistem atau subsistem tersebut. Penyebab potensialnya adalah bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi, dideskripsikan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki. Pada keterjadian adalah sesering apa penyebab kegagalan spesifik dari suatu proyek tersebut terjadi. Lalu di sini ada yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah diharuskan setiap komponen dalam mesin tersebut harus mampu untuk meng-scan atau mendeteksi filter-filter yang sudah selesai. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mempermudah dalam produksi filter tersebut dan tidak begitu memakan waktu dalam pengecekan secara manual, sehingga lebih irit waktu dan tenaga kerja.
sehingga barangnya juga lebih mudah cepat dipegang dan sampai ke konsumen. Baik, sekian video dari saya, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.